Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah persamaan diferensial. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Kami beranggotakan Ani Rosiana Elvijar, Dede Maslahatul Umar, dan Natalia. Selanjutnya, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1, yaitu mengenai peluruhan. Nah, misalkan N adalah jumlah kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan dapat kita sebut sebagai bertambah atau sama dengan pertumbuhan, dan berkurang sama dengan peluruhan yang berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan kata lain, dN per dt dikurangi Kn sama dengan 0. Selanjutnya yaitu peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalkan Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, NO adalah massa zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan menurut Rina dan Husna tahun 2019. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan Kn, dN per N sama dengan K dikali dt. Diintegralkan terhadap T menjadi IN N sama dengan Kt plus C, di mana C ini merupakan konstanta sembarang. Misalkan pada saat T sama dengan 0, maka NO adalah banyaknya atom awal atau mula-mula zat radioaktif, maka C sama dengan NO. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegraian diperoleh INN sama dengan Kt per C sama dengan Kt plus NO sama dengan E pangkat Kt dikali E pangkat NO. N sama dengan NO dikali E pangkat Kt. Maka diperoleh N sama dengan Si pangkat Kt. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya materi orde 2 mengenai sistem gerak bebas tak teredam. Model sistem gerak bebas tak teredam adalah sistem gerak dengan gaya luar Ft sama dengan 0 dan peredam D sama dengan 0. Model ini menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian model ini dilakukan dengan menentukan akar persamaan karakteristik persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian model sistem gerak bebas tak teredam pada pembahasan ini dapat ditunjukkan dengan parameter amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Berikut penjelasan mengenai model sistem gerak harmonik bebas tak teredam, yaitu M D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah ky sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensial menjadi M D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah K per M Y sama dengan 0. D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah omega 0 pangkat 2 Y sama dengan 0. Omega 0 sama dengan akar K per M. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas. R pangkat 2 ditambah omega 0 pangkat 2 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik R 1,2 sama dengan positif negatif,
I dikali omega 0. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda Y dalam kurung T sama dengan C1 dikali cos omega 0 kali T ditambah C2 dikali sin omega 0 dikali T. Jika persamaan dikali dan dibagi dengan akar dari C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2, maka diperoleh Y dalam kurung T sama dengan akar dari C1 ditambah C2 dikali C1 per akar dari C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dikali cos omega 0 dikali T ditambah C2 per akar dari C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dikali sin omega 0 dikali T. Jika didefinisikan R sama dengan akar dari C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 cos theta sama dengan C1 per akar dari C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2, maka persamaannya menjadi Y dalam kurung T sama dengan R dikali cos theta dikali cos omega 0 dikali T ditambah sin theta dikali sin omega 0 dikali T, atau Y dalam kurung T sama dengan R besar dikali cos dikali omega 0 kali T dikurangi theta. R besar ini disebut sebagai amplitudo sistem gerak harmonik, kemudian theta disebut sebagai sudut fasa, dan omega 0 disebut sebagai frekuensi, yaitu sama dengan akar dari K per M. Jika satu siklus gerak harmonik yang terjadi digambar dalam unit waktu 2pi, maka frekuensi didefinisikan menjadi F sama dengan omega 0 per 2pi, maka periode gerak harmonik ialah T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi per omega 0 sama dengan 2pi dikali akar dari M per K. Kita dapat lihat ilustrasi gerak harmonik berikut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.